Udah mulai belum di kalian? Suara saya jelas nggak? Atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, oke. Soalnya saya lagi nggak di rumah, lagi ada acara di hotel. Jadi katanya internetnya nggak terlalu bagus, jadi saya agak takut juga kalau ada suaranya kurang jelas, tolong disampaikan ini ya. Saya nanti lihat juga pakai HP. Saya mau juga kali aja kalau ada yang putus. Ya. Kimia, jadi berhubungan dengan kimia. Nah, kalau reaksi kimia akan ada pembentukan ikatan. Kalau memutuskan ikatan butuh energi atau melepaskan energi biasanya? Lepaskan, Pak. Memutuskan ikatan. Kamu putus sama pacar kamu gitu. Itu berat atau susah? Tergantung ya. Ada yang berat, ada yang gampang ya. Jadi pemutusan biasanya gimana? Dia butuh energi ya. Dia butuh energi. Butuh energi. Tapi kalau putus sama pacar bisa butuh energi, bisa melepaskan energi ya, tergantung. Kalau udah sensi banget ya, mungkin lebih melepaskan energi gitu ya. Nah, kalau pembentukan, dia biasanya kan melepaskan energi ya. Melepaskan energi. Nah, nanti ketika ada reaksi kimia, tergantung mana yang banyak putus, mana yang banyak terbentuk. Selisihnya bisa, kalau banyak yang melepaskan, maka nilainya akan negatif. Totalnya dominan adalah melepaskan energi. Reaksinya eksotermik. Kalau dia banyak pemutusan ikatan, maka dia akan membutuhkan energi. Reaksinya akan dominan adalah endotermik atau dia nilai kalau reaksinya adalah positif ya. Nah, ikatan kimia terbentuk ketika atom-atom saling mendekat. Ya, ketika dia mendekat ada tarik menarik terbentuk ikatan. Energinya akan turun atau dia melepaskan energi ya. Jadi energinya turun dan dia melepaskan energi. Semakin stabil artinya ya. Jadi kalau energinya turun. Nah, ini ya. Kalau dia putus, jadi apa? Kalau ikatannya putus, atomnya yang tadinya dekat dijauhkan. Lama-lama dia nggak ada interaksi kan ya? Nggak ada interaksi, energinya akan naik. Ya. Dan dia memerlukan energi. Nah, nanti tinggal dilihat mana yang dominan dalam reaksi tersebut. Ya, tadi udah kita bahas ya. Reaksi eksotermik adalah reaksi yang menghasilkan produk dengan energi potensial lebih rendah dibandingkan reaktan. Jadi kalau saya punya diagram seperti ini energi potensialnya. Kalau produknya di sini, ini reaktannya, produknya di sini, ini energi potensial ya, EP, ini produk. Ini adalah reaksi yang eksotermik. Karena apa? Energi potensialnya turun. Nah, selisih antara energi reaktan sama produk itu dilepaskan sebagai kalor. Kalau kalor dilepaskan, tandanya akan gimana? Negatif atau positif? Kalau melepaskan kalor, perjanjiannya gimana? Negatif ya. Kalau melepaskan kalor, negatif tandanya. Jadi meninggalkan sesuatu itu negatif. Jadi selisihnya diubah menjadi kalor, kalornya meninggalkan sistem, nilainya negatif ya, sehingga dan dia dilepaskan ke lingkungan, ke sekelilingnya, makanya suhunya akan naik. Jadi contoh kayak reaksi antara gamping dengan air. Jadinya panas kan karena apa? Karena suhu kalor hasil reaksinya dipakai untuk memanaskan lingkungannya, jadinya panas. Contoh lain adalah reaksi pembakaran ya. Pembakaran juga sama. Pembakaran itu menghasilkan kalor. Nah, kalau reaksi eksotermik, kalor itu adalah produk reaksi. Jadi seakan-akan dia menjadi reaktan sebagai produk. Karena dia dilepaskan menjadi hasil reaksi. Nah, sebaliknya, kalau kita punya endotermik, saya gambar diagramnya. Ini adalah ini reaktan. Produknya di sini. Atau saya gambar biar ini aja deh, biar gampang kayak gini aja.
Ini produk. Ini energi potensial. Jadi dia naik energi potensialnya. Kalau dia mau naik, dia butuh energi dari luar. Makanya reaksi berlangsung dengan cara apa? Dia butuh kalor, karena butuh buat naik. Dia butuh kalor. Diambil dari mana? Dari sekeliling. Akibatnya apa? Kalau sekelilingnya diambil kalornya, suhunya akan turun. Contohnya apa? Kalau kita punya es meleleh ya. Es meleleh itu adalah proses yang sifatnya endotermik. Karena apa? Butuh memutuskan ikatan antara molekul air dalam es menjadi cairan. Akibatnya apa? Dia menyerap kalor dari mana? Kalau kita taruh di tangan kita jadi dingin. Karena apa? Kalor dari tangan kita diambil oleh es supaya dia meleleh. Jadi Q-nya akan positif. Dalam hal ini, kalor adalah sebagai reaktan. Gitu ya. Ini contohnya adalah reaksi fotosintesis. Nah, itu sama nih. CO2 dengan H2O dengan bantuan energi matahari diubah menjadi gula ya. Dan sampai sini ada pertanyaan tentang reaksi endotermik dan eksotermik. Gambarnya saya ubah. Ini biar konsisten. Ya. Biar konsisten, ini energi potensial, ini reaktan, ini produk. Dia turun. Nah, sekarang. Jadi, kita bisa sambungkan antara energetika reaksi dengan kekuatan ikatan. Jadi, logikanya gimana? Kalau kita punya ikatan yang kuat, semakin butuh banyak energi untuk memutuskan tersebut. Betul nggak? Kalau saya punya ikatan yang kuat, dia semakin susah putus, kan ya? Ya nggak? Jadi, butuh energi besar untuk memutuskan ikatan tersebut. Atau sebaliknya, kalau kita membentuk ikatan tersebut akan melepaskan banyak energi. Itu dua hal yang ibaratnya kayak bolak-balik aja gitu ya. Jadi, kalau kalian lihat data ikatan CH sama CO, lebih besar yang mana? Misalkan CH misalkan ya, atau CO gitu. Berarti ikatannya lebih kuat. Atau sebaliknya, kalau kita membentuk ikatan antara C dengan O, itu akan lebih besar energi dilepaskan dibandingkan kalau kita membentuk ikatan C dengan H. Ini ya. Nah, ini juga sama. Dalam reaksi kimia, kita lihat mana yang dominan. Kalau ikatan di reaktan lebih lemah dan produknya lebih kuat, maka reaksinya akan eksotermik, menghasilkan energi. Karena apa? Di reaktan butuh energi lebih sedikit untuk memutuskan, sementara di produk akan dilepaskan energi yang lebih besar ketika terbentuk ikatan. Akibatnya, totalnya akan menghasilkan energi. Ya, ada surplus energi sebagai kalor reaksi. Sebaliknya, kalau ikatannya lebih kuat, reaktan lebih kuat ikatannya dibandingkan produk, maka akan membutuhkan energi lebih besar untuk memutuskan ikatan. Akibatnya apa? Reaksinya akan defisit energinya. Jadi butuh energi lebih untuk memutuskan ikatan. Akibatnya akan endotermik, butuh kalor ya. Nah, jadi kalor reaksi sudah disinggung. Jadi kalor yang terlibat dalam reaksi kimia bisa diserap atau dilepaskan. Ya. Kalor reaksi kimia itu diukur dengan cara mengukur perubahan suhu. Bisa diukur perubahan suhu sistem, bisa diukur perubahan suhu lingkungan. Jadi nggak selalu lingkungan ya, bisa sistem juga. Ini kalian belum mulai praktikum ya? Minggu depan, Pak. Oh, minggu depan ya, oke. Tapi Nanti fisika. mungkin modul kedua. Oh, di fisika udah, yang kalor reaksi. Mas, enggak, yang minggu depan masih fisika, Pak. Berarti 2 minggu lagi yang kimia, Pak. Oke. Jadi nanti mungkin akan ada ini ya, ada video eksperimen tentang pengukuran kalor reaksi ya. Ini kalian juga bisa melakukan secara sederhana ya di rumah. Kalian tinggal bikin pakai styrofoam,
terus masukin gelas plastik, terus pakai termometer sederhana, kalian campurin apa misalkan gamping sama air gitu, diukur perubahan suhunya berapa, itu bisa eksperimen sederhana ya. Nah, kalau mau yang lebih akurat, kita pakai namanya kalorimeter alatnya. Kita punya namanya kalorimeter yang digunakan untuk mengukur kalor reaksi. Jadi sebenarnya dia mengukur perubahan suhu akibat ada reaksi kimia. Nanti kalau nggak ada yang masuk metalurgi ya. Kalau metalurgi itu ada praktikum kimia fisik, ada praktikum dengan kalorimeter. Ya. Nah, sekarang gini, kalau saya punya kalorimeter, ini wadah kalorimeternya. Ini kalorimeter. Ada reaksi A tambah B jadi C tambah kalor misalkan. Ini berarti reaksinya apa? Exot atau endotermik? Kalau kalornya di sebelah sebagai produk. Gimana? Kalau kalornya sebagai produk, dia exot atau endotermik? Exo ya. Artinya apa? Kalau exothermic melepaskan kalor, akibatnya apa? Suhunya akan naik atau turun? Suhu lingkungannya akan naik. Naik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalorimeternya ikut menyerap kalor enggak? Kalau saya punya reaksi nih, kan ini ada termometer nih, termometer, ukur suhunya. Kira-kira suhu yang dihasilkan itu akan diserap semua oleh ini atau diserap juga oleh kalorimeter? Kalau reaksinya. Kira-kira gimana? Apakah kalorimeter ikut menyerap atau enggak? Gimana? Jadi kalornya ini akan juga diserap oleh apa? Kalorimeter juga ya, di atas sini juga. Akibatnya apa? Maka yang diukur suhu di sini akan kurang dari yang seharusnya. Karena apa? Kalornya nggak semua diserap oleh si volume di sini, tapi diserap juga oleh kalorimeter. Nah, akibatnya untuk menentukan kalor reaksi yang akurat, kita harus ukur dulu berapa kapasitas kalor kalorimeter. Ini diukur dulu. Jadi kalau kita tahu berapa kapasitas kalorimeternya, kalau suhunya berubah sebesar delta T, maka kalorimeter juga akan menyerap kalor sebesar delta T. Jadi maka Q reaksi sama dengan ini kalor Q lingkungan ditambah Q kalorimeter. Jangan lupa ada tanda minus di sini. Ini asas Planck. Ini ditentukan dengan cara apa? Dengan cara mengukur apa? Mengukur sampel standar. Jadi sebelum eksperimen, biasanya apapun eksperimennya, kalian ukur dengan standar dulu, kalibrasi dulu. Jadi kalian punya sampel yang misalkan ketahui, oh kalau saya bakar, misalnya saya bakar senyawa ini, kalornya sekian. Itu udah tahu pasti. Kalian bakar senyawa itu. Ternyata perubahan suhunya nggak sesuai, berarti yang hilang kemana? Ya ke kalorimeter. Tahu berapa kapasitas kalor dari kalorimeternya, gitu ya. Nah, ada dua tipe kalorimeter. Kalorimeter yang punya volume tetap, ini istilahnya namanya isokorik. Isokorik. Dan kalorimeter pada tekanan tetap, ini namanya isobarik. Nah, nanti yang akan dieksperimenkan di kimia dasar adalah yang tekanan tetap. Ya. Ini volume tetap, ada nama lainnya disebutnya namanya bom kalorimeter. Bom kalorimeter. Ini bisa dipakai untuk reaksi pembakaran. Jadi yang anak-anak yang mau masuk minyak mau tahu bensin ini kalau dibakar
kalorinya berapa gitu. Nah, ini pakainya bom kalorimeter. Jadi simbolnya adalah QV, kalor diukur pada volume tetap. Kalau pada tekanan tetap, QP pada P tetap. Ya. Bedanya apa? Kita akan bahas ya. Pada umumnya QV sama QP itu bisa sama bisa beda ya, tergantung. Tapi kalau reaksi yang menghasilkan gas atau menggunakan gas, perbedaannya bisa jauh sekali. Ya. Tapi kalau reaksinya nggak ada gas, misalnya padatan cairan, bedanya mungkin nggak terlalu jauh ya. Jadi dia akan signifikan kalau terbentuk gas atau melibatkan gas. Kenapa seperti itu kita akan bahas di pertemuan di bab tentang gas ya. Jadi kalau reaksi pembakaran, misalnya bahan bakar gitu ya, bakar bensin, hasilnya kan CO2 ya, ada gas ya. Nah itu perbedaan antara QP dengan QV akan beda jauh, gede bedanya. Tapi kalau reaksi misalnya reaksi asam basa kayak larutan, QP dengan QV tidak akan berbeda jauh. Ya. Nah, ini contohnya reaksi pada volume tetap ya. Jadi kita punya wadah, ada reaksi gas, ini pistonnya kita kunci. Jadi volumenya nggak akan berubah. Kalor yang apa namanya? Kalau kita punya yang pertama ada pada volume tetap ya. Reaksi yang pertama menggunakan kalorimeter pada volume tetap. Kapasitas kalorimeter sudah diketahui 8,101 kJ per derajat Celcius. Maka dan suhu misalkan suhu awalnya 24 derajat Celcius, suhu akhirnya 28. Maka kalor reaksi ini adalah, jadi di sini diasumsikan semua kalor reaksi diserap oleh kalorimeter. Jadi suhunya semua kalor reaksi diserap oleh kalorimeter. Jadi maka Q reaksi adalah minus Q kalorimeter. Jadi tinggal C kali delta T. Maka kalor reaksinya adalah minus 39,8 kJ. Artinya apa? Ini reaksinya eksotermik. Volume tetap, akibatnya apa? Si reaksi ini, si piston ini bisa bergerak bebas. Jadi kalau menghasilkan gas tambah banyak, dia akan bergerak ke atas piston ini. Dalam kondisi full, ini tekanan tetap ya. Ini tekanan tetap. Tekanannya tetap melawan tekanan atmosfer sebesar 1 atm ya. Nah, pada kondisi ini suhunya suhu akhirnya lebih gede. Ini betul sama ya? Oh, sorry. Kalau suhu awalnya 27,32, maka suhu akhirnya 31,54. Bedanya mana ini? Berapa ini? Bedanya lebih kecil ya. Ini delta T-nya sama dengan apa nih? Delta T sama dengan 4,91 derajat Celcius. Sedangkan di sini delta T-nya sama dengan berapa ini? 31 kurangi 27. 4, berapa ini? 4,22 ya, betul ya? 22 derajat Celcius. Nah, lebih besar. Lebih besar yang volume tetap. Jadi, sama kayak tadi, semua kalor diserap oleh kalorimeter. Maka Q pada tekanan tetap sama dengan minus Q kalorimeter sama dengan minus C kali delta T. Minus 34,2. Jadi, ini karena kondisinya nggak sama ya, jadi nggak bisa dibandingkan ya. Nah, ini nggak bisa dibandingkan, susah ini. Jadi kalau kondisinya yang sama, mungkin bisa kita bandingkan ya. Kalau sekarang ini kondisinya beda. Jadi, sebentar, harusnya secara umum itu, kalau nggak salah,
P itu lebih besar dibandingkan V, kalau nggak salah ya. Ini tolong nanti saya cek lagi, saya tanyakan. Karena saya belum masih kurang yakin ya. Untuk reaksi yang sama, untuk reaksi yang sama. Seingat saya sih P lebih besar dari V ya. Jadi harusnya ini kondisinya akan berbeda. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau kalian mengukur suatu reaksi pada volume tetap dan tekanan tetap akan berbeda, dan perbedaannya akan semakin besar kalau gas yang terlibat semakin banyak. Kalau semakin nggak ada gas yang terlibat, maka perbedaannya akan hampir mendekati 0. Nah, Bapak mau nanya, Pak. ya gimana? Itu tadi QP lebih besar dari QV itu selalu kayak gitu atau tergantung kondisi ya, Pak? Seingat saya ya, ini saya cek lagi. Jadi untuk gas ideal itu untuk proses yang sama, misalnya saya berubah A jadi B, kalau diukur pada volume tetap sama diukur pada tekanan tetap, itu lebih besar yang QP. Oh, oke. Makasih, Pak. Tapi di sini kondisinya agak beda kayaknya ya, nggak sama ini. Makanya nggak bisa agak susah dibandingkan ya. Kalian kalau belajar termodinamika lanjut, itu akan ketahuan kenapa seperti itu ya. Nah, kerjanya ada macam-macam. Nah, sekarang masuk kerja. Ada kerja volume, ini yang sama dengan minus P eksternal kali delta V, atau kerja listrik. Contohnya apa? Kalian pakai heater gitu ya, misalkan manasin air, listriknya dipakai diubah menjadi panas gitu ya. Ada kerja listrik ya. Dan macam-macam, ada kerja magnet, ada kerja elastis dan sebagainya. Nah, untuk kerja tekanan volume ini yang banyak dipakai. Jadi kalau kita merujuk ke yang tadi, kalorimeter volume tetap, kalorinya adalah minus 39,8. Sedangkan pada tekanan tetap, Q-nya sama dengan minus 34,2. Jadi ketika pada tekanan tetap, nilainya lebih kecil. Nah, perbedaan antara QV dengan QP itu diubah menjadi kerja. Karena apa? Tadi yang kita punya, yang pada tekanan tetap, dia melakukan ekspansi, volumenya nambah. Jadi molekul gasnya itu bertambah volumenya, dan dia mendorong si piston ke atas. Jadi ada kerja di situ. Dan kerja ekspansi artinya apa? Kalau kerja ekspansi, kerjanya keluar ke sistem. Apa namanya? Keluar dari sistem. Dia mendorong ke lingkungan. Akibatnya nilainya negatif. Makanya selisihnya adalah kerja ekspansi. Gitu ya. Jadi sama dengan kalor, kalau keluar dari sistem itu nilainya negatif. Kalau masuk ke sistem nilainya positif. Jadi kalau saya punya seperti ini, saya punya piston, awalnya di sini, kemudian dia bergerak ke, coba pas gitu ya. Kemudian dia bergerak dia ke sini pistonnya. Ini namanya apa? Kerja apa namanya? Namanya kerja kompresi. Volumenya turun. Artinya apa? Kerjanya dilakukan kepada sistem. Akibatnya nilainya akan apa? Nilai kerja, nilainya akan positif. Gitu ya.
Oke, jadi terus sampai mana ya? Sorry, saya agak tadi ke distract dikit. Jadi kalau dia volume awal akhir lebih kecil daripada volume awal, maka nilai disebutnya adalah mengalami kompresi sistemnya. Dan sistemnya menerima kerja, akibatnya volumenya berkurang. Nilainya positif. Kalau sebaliknya, volumenya nambah, kayak tadi, namanya ekspansi. Artinya bukan sistem yang menerima kerja, tapi sistem melakukan kerja. Kerjanya keluar. Akibatnya nilai kerjanya negatif. Ya. Nah, ini ya tadi yang sudah kita bahas ya. Kalau ekspansi dia minus, kalau kompresi dia positif. Ya. Ingat delta V selalu apa? Volume akhir ini sama dengan V akhir kurang V awal. Kalau akhir lebih kecil, maka deltanya akan negatif, nilainya akan positif. Oke. Kalau berapa kerja dalam satuan Joule pada proses ekspansi? Nah, ini. Nilainya akan negatif atau positif kalau ekspansi? Ini pasti berapa nilainya? Negatif atau positif? Nggak usah dihitung. Negatif, Pak. Negatif ya, negatif nilainya. Gimana? W sama dengan minus P eksternal dikalikan delta V. Berapa tekanan eksternalnya? 17 atm. Delta V-nya berapa? Akhir kurang awal. Akhirnya berapa? 189 dikurangi 152 ya liter. Berapa ini dapatnya? 37, Pak. 37 ya. Ini 37 kali 17 berapa ini? Minus ya. .629, Pak. 629. Satuannya apa ini? Apa satuannya? Joule, Pak. Joule, Pak. Joule. Yakin gitu? Liter kali atmosfer. Joule gitu? Kalau Joule itu apa satuannya? Coba, kalau Joule kan apa? Energi sama dengan apa? Misalkan MGH. MGH, ini apa satuannya? Kilogram. Apa gravitasi? Kecepatan gravitasi? Meter per Meter per second second. kuadrat kan ya? Kuadrat. Ini meter kan ya? Berarti apa? Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Sekarang, kalau tekanan atau apa tekanan? F, P sama dengan F dibagi A. F ini apa? Satuannya apa? F apa? Gaya? Newton kan ya? Newton per meter persegi kan ya? Betul nggak? Ya, Pak. Sedangkan Newton itu apa Newton? Sama dengan? Kilogram meter per sekund kuadrat, Pak. Kilogram meter Per sekund. per second kuadrat dibagi meter kuadrat kan? Jadi apa harusnya? Ya, Pak. Sama dengan kilogram meter, oh salah, kayak gini ya, kilogram per second kuadrat meter gini kan ya? Ya, Pak. Betul nggak? Dari sini supaya jadi ke sini dikali berapa? Meter pangkat 3, Pak. Meter pangkat 3. Ini satuannya apa kalau Newton per meter kuadrat? Nama lainnya apa? Satuannya apa ini kalau SI? Satu apa? 1 Newton per meter persegi. Namanya apa? Joule bukan? Bukan, Pascal, Pak. Pascal. PA. Oh. Ya. Jadi 1 Joule sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Sama dengan ini dikalikan meter persegi kan ya? 1 Pascal atau kilogram. Ini sama dengan ini ya. Sama aja ya. Kilogram per second kuadrat dibagi meter. Dikalikan apa? Meter pangkat 3. Ini sama dengan satuan tekanan. Tekanan. Ini satuan volume.
Sekarang 1 liter berapa meter kubik? Jadi ini nggak sama dengan joule kan ya? Betul nggak? Beda kan? Karena ini satuannya bukan Pascal, ini bukan meter kubik. Beda kan? Ya nggak? Betul nggak? Berarti ini bukan joule. Apa satuannya? Liter Apa? ATM. Liter ATM. Nih. ATM. Jadi energi itu adalah setara dengan apa? Volume dikalikan tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengubah supaya jadi joule? Berarti gimana? Saya harus ubah apa? Ini saya ubah ke apa? Saya ubah ke satuannya apa? Supaya sama dengan ini, Meter pangkat 3. meter kubik. Atmosfer diubah ke Pascal. Nah, sekarang bagaimana mengubahnya? Dari liter ke meter kubik gimana? Ini gampang kan ya? Tinggal di apa? Kali 10 pangkat min 3, Pak. Jadi tinggal minus 629 saya bagi 1000 kan ya? 1000. Sekarang kemudian dari ATM ke Pascal. Saya ubahnya gimana? Mengubahnya gimana? Ada yang tahu hubungannya? 1 atmosfer berapa Pascal? Coba dicari. 10 pangkat 5. Nah, itu hati-hati ya. Kalau titik-titik satu titik-titik sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ini apa namanya besarannya? Atmosfer bukan? Ini 1 bar. Kalau 1 ATM berapa? Sama dengan 1,01325 Pascal. Kali 10 pangkat. Jadi kalau 1 bar itu tepat 10 pangkat 5 Pascal. Tapi kalau atmosfer itu 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi supaya dari atmosfer diubah ke Pascal gimana caranya? Saya apakah? Dikali atau dibagi? Kali ya, Pak. Kali ya, kali 1,01325 gitu ya. Berapa yang dapatnya? Ini kan jadinya 1000 ya. Coret jadinya saya bagi sini kan, ini koma di sini kan ya. Oh iya. Ya enggak? Berapa itu? ...600 kali 100. Ya, 60 ribuan ya. Berapa tuh? 60 berapa tuh? Minus 60 berapa? 63 733,425. 425 satuannya joule. Atau kalau mau lebih singkatkan jadinya apa? Diubah ke kilojoule. Minus 63,733 kilojoule. Jadi nanti kalau reaksi itu dinyatakan dalam satuannya kilojoule per mol atau kilojoule ya. Biasanya dalam kilojoule karena besar nilainya. Sampai sini ada pertanyaan. Tapi kalau kalian lupa nih konversinya, 1 ATM berapa Pascal? Lupa nih kan, wah nggak hafal nih, angkanya panjang tuh, 1,1325 itu kan panjang kan. Kalau saya bisa hafal karena udah sering pakai, jadi hafal. Kalau lupa gimana? Dan di soal nggak dikasih tahu, wah nggak dikasih tahu konversinya gimana. Caranya gimana? Pakai apa? Tapi di soal dikasih tahu bahwa R sama dengan 0,0821 liter ATM per mol. Kelvin sama dengan 8,3145 joule per mol Kelvin. Ini pasti dikasih tahu nilai R. Bagaimana mengubah dari liter ATM ke joule?
Gimana caranya? Kalau saya punya minus 629 liter ATM, ini berapa joule? Gimana cara ngubahnya? Kalau saya cuma tahu nilai R-nya saja. Gimana? Ada yang tahu? Kayak tadi bukan, Pak? Enggak, kalau saya nggak tahu ininya. Ini saya asumsikan saya nggak tahu nilai-nilai ini. Gimana caranya? Tapi dikasih tahu nilai R segini. Gimana? Dibagi. Dibagi apa? Dibagi dengan 0,0821, satuannya apa? Liter ATM per mol Kelvin dikalikan dengan apa? Kali 0,3145 joule per mol Kelvin. Ini coret, ini coret, satuannya apa? Dapatnya adalah joule. Ini dibagi ini pasti dapatnya adalah 101,325. Coba kalau nggak percaya. Ya beda dikit koma-komanya lah. Gitu ya. Ya bedanya dapatnya saya 101,2728. Nah ini karena komanya agak beda ya. Jadi harusnya kan kalau R yang benar kan berapa? 8,314 bla 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 gitu panjang ya. Nah ini saya pakai pembulatan ya. 8,314 dibagi 0,082. Kalau lebih akurat pakai 101, pakainya ini nggak pakai 5 ya. Ini kalau ini dapatnya adalah 101,39. Tetap aja jauh ya. Ya, jadi semakin akurat nilai R-nya semakin dekat dengan nilai yang ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, nanya Pak, oh ya boleh, mana? kalau misalnya nanti di soal itu kita diketahuinya R, berarti ngubahnya pakai R aja ya Pak, nggak pakai R aja, ya. Kecuali kalian apal nih, 11325 nih. Kalau apal ya boleh aja sih. Kan nanti kan ada ini kan, ada toleransi kan ya error ya. Ya enggak? Betul enggak? Kan kita bisa memberikan tentang error perhitungan kan ya? Bisa khawatir. Nah, ini. Hukum pertama termodinamika adalah hukum apa? Kekekalan energi. Gimana bunyinya? Energi itu kekal, tidak dapat hilang atau diciptakan, hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau kita terapkan terhadap proses tadi, maka apa? Energi total sistem itu bisa berubah sebagai kalor atau kerja, tapi nggak bisa hilang atau nambah. Jadi kalau kalian punya duit 1000, kalian bisa apa? Makan di warung yang harganya 1000 maksimal, gitu ya. Kalau sampai kalian mau makan yang harganya 2000, maka delta E-nya akan minus karena apa? Kalian ngutang sama orang itu. Pak, saya ngutang dulu gitu, nggak bisa bayar, nanti dibayar nanti gitu. Jadi berkurang, gitu ya. Jadi sama kayak gitu. Jadi energinya ya berubah menjadi kalor dan kerja. Ya, jadi nggak bisa apa namanya? Ada yang hilang, gitu ya. Nah, ingat perjanjiannya, kalau masuk ke dalam sistem nilainya positif. Sistem menerima kalor, misalkan ya, yang ini. Sistem mengalami kompresi, menerima kerja, positif. Delta-nya akan nambah. Tapi kalau sistem melepaskan kalor, atau sistem melakukan ekspansi, keluar dari sistem energinya, dia akan negatif nilainya. Gitu ya. Sekarang, apa itu sistem, apa itu lingkungan? Jadi, sistem adalah bagian, ada satu lagi sebenarnya yang kurang. Ada namanya universe atau alam semesta. Ini adalah keseluruhan ya, keseluruhan
Tuhan. Nah, sistem adalah bagian dari universe yang menjadi objek kajian. Contoh kalian mengamati es meleleh. Ya, sistemnya adalah si esnya itu. Nah, lingkungan adalah bagian universe yang bukan sistem. Paham ya? Jadi apa namanya? Kalian mau pelajari es di tangan. Kalian mau mengamati esnya saja, nggak peduli sama tangan. Maka tangan saya jadi apa? Jadi lingkungan. Tapi kalau kalian mau mengamati es dan tangan saya, jadi es dan tangan saya sistem. Selainnya itu adalah lingkungan. Nah, antara sistem dan lingkungan itu ada batasnya. Ya, jadi ada batasnya. Nah, bagaimana batas itu sifat batas menentukan jenis prosesnya, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, seperti ini. Jadi bergantung pada batasnya, kita punya ada sistem terbuka. Kalau sistemnya terbuka, energinya bisa keluar masuk, partikel bisa keluar masuk. Contohnya kalian punya gelas kimia kayak gini, terbuka. Energinya bisa masuk dari mana saja, partikel bisa masuk dari daerah sini kan ya, ini partikel bisa masuk. Kemudian ada yang kedua, sistem tertutup. Jadi kalau tertutup, massa atau partikel nggak bisa keluar masuk. Jadi ini contohnya adalah gelas Erlenmeyer ya, ditutup, ada tutupnya. Jadi partikel nggak bisa keluar masuk, tapi energi bisa keluar masuk. Karena apa? Di sini dia bisa kita panaskan ya. Jadi kita panaskan misalkan, panasnya masuk lewat dinding. Ini adalah sistem tertutup. Ini yang terakhir adalah sistem terisolasi, tersekat ya, terisolasi. Kalau kita punya sistem terisolasi, maka partikel nggak bisa keluar masuk, energi nggak bisa keluar masuk. Tapi pada kenyataannya tidak ada sistem yang tersekat secara sempurna ya. Contoh kalian punya termos itu tersekat tapi nggak ideal. Pada suatu saat akan ada energi yang keluar masuk. Sama juga dengan sistem kalian punya apa misalkan tabung gas. Tabung gas itu sistemnya tertutup. Tapi ya kadang-kadang ada yang bocor kan ya. Jadi apa? Ya nggak ideal juga. Ada massa yang keluar masuk juga gitu ya. Jadi kalau idealnya ya kalau tertutup ya nggak ada massa yang keluar masuk. Kalau tersekat juga sama, nggak ada energi yang bisa keluar masuk dan partikel nggak bisa keluar masuk juga. Sampai sini ada pertanyaan tentang sistem dari dalam termodinamika. Ya, jadi yang paling susah adalah apa? Membatasi transfer energi ya. Ini paling dihindari. Tambah sedikit. Kalau transfer kalor itu ada berapa mode ya? Ingat nggak? Kalau transfer kalor, transfer energi. Ada berapa mode? Yang pertama adalah konduksi. Yang kedua apa? Ada yang masih ingat? Radiasi, Pak. Radiasi. Konveksi ya. Saya tukar ya, konveksi dari yang paling ini konveksi, radiasi. Kalau konduksi gimana? Dia nyentuh kan ya, kalian pegang panci panas, oh panas gitu ya. Itu konduksi, ada kontak langsung ya. Kalau konveksi gimana? Kalian masak air panas, atau kalian api unggun, kalian deketin tangan kalian ke api, nggak nyentuh. Kerasa panas tapi kan ya? Karena apa? Ada partikel-partikel gas panas yang membawa energi dari api ke kalian kan ya? Betul nggak? Jadi solusinya biar nggak transfer energi, kalau konduksi gimana? Gampang. Nggak usah kontak. Dijauhin. Dia nggak akan ada konduksi. Kalau konveksi gimana caranya menghindari konveksi? Gimana? Biasanya apa menghindari konveksi? Kita lakukan apa? Kita kondisi vakum.
Kalau vakum nggak ada partikel gas yang bisa menghantarkan panas kan ya, betul nggak? Nah, kalau radiasi, bagaimana cara menghindari radiasi? Jadi meskipun dalam vakum ada energi yang bisa ditransfer dalam bentuk radiasi. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana cara menghindari radiasi? Gimana? Ini yang paling susah ya, susah dihindari. Ini susah dihindari. Makanya kita susah punya sistem yang benar-benar tersekat karena ada namanya radiasi. Meskipun kita buat vakum, tetap ada yang lewat juga. Ini dan radiasi ini bergantung pada suhu, bergantung pada sebanding dengan T pangkat 4. Jadi semakin tinggi suhunya, maka radiasinya akan semakin banyak. Jadi kalau mau menghindari radiasi adalah pergi ke suhu yang semakin rendah, gitu ya. Jadi itu apa namanya kayak strateginya ya. Ini sekedar tambahan aja buat kalian ya. Nanti kalau kalian kan orang-orang teknik kan ya, pasti akan banyak kerja dengan transfer energi, transfer kalor. Jadi ini yang paling susah diatasi ya, radiasi ya, transfer energi melalui radiasi. Pertanyaan sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke fungsi keadaan. Nah, keadaan suatu objek atau sistem itu biasanya dijelaskan dalam definisi dalam komposisi. Ini jumlah mol ya, jumlah mol. Ini jumlah mol. Tekanan, suhu, dan volume. Nah, kita punya namanya fungsi keadaan. Itu adalah fungsi yang hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir. Contoh kalian coba fungsi keadaan misalkan. Kalian naik gunung. Ketinggian tangkuban perahu berapa? 700 ya? Berapa tangkuban perahu ketinggiannya? Ada yang tahu? Ketinggian tangkuban perahu berapa mdpl? Tangkuban perahu. Kalian tahu berapa tangkuban perahu ketinggiannya? Tangkuban perahu itu 2048 mdpl. Betul nggak? Betul ya? 2084 kalau kata Google. Oh. Jadi 2048 mdpl. Kalau Bandung itu berapa ketinggiannya? 700-an ya? Kira-kira ya. Betul nggak? Kalau Bandung berapa? Kota Bandung itu 768, Pak. 768. Jadi delta ketinggian berapa? Berarti 1000 berapa? 1200 berapa? 280 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Meter. Nah, delta ketinggian adalah fungsi keadaan. Karena apa? Saya nggak peduli kalian mau lewat jalur mana, naik ke tangkuban perahu, tapi perubahan ketinggiannya kan berapa? 1280. Betul nggak? Kalian mau ke Jakarta dulu, baru naik tangkuban perahu, bisa. Mau langsung lewat Lembang, bisa. Mau lewat mana juga, suka-suka kalian. Betul nggak? Ini adalah fungsi keadaan. Tapi kalau kalian mau lewatnya Lembang, itu jalur yang ditempuh lebih singkat dibandingkan kalian ke Jakarta dulu kan, betul nggak? Ke Jakarta baru ke naik tangkuban perahu. Gitu. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah fungsi proses, bergantung pada lintasannya. Nah, contoh yang fungsi keadaan adalah tekanan, temperatur, dan volume adalah fungsi keadaan. Jadi kalau saya mau naik
semakin punya P1 sama dengan 1 ATM, P2 sama dengan 3 ATM, P4 sama dengan P3 sama dengan 5 ATM, maka delta P-nya berapa? Dari 1 ke 5 akhirnya kan, awal sama akhir. Jadi P3 kurang P1 sama dengan 5 kurangi 1 sama dengan 4 ATM. Kalau saya mau ubah dari 1, saya naik dulu ke berapa? Saya naik dulu ke 2 misalkan. Maka apa? Terus saya naik lagi ke 5. Jadi tetap deltanya sama dengan akhir kurang awal. 4 atmosfer. Jadi tidak bergantung pada jalur mana yang ditempuh. Itu fungsi keadaan. Energi total delta E atau energi dalam adalah fungsi keadaan. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya baterai ya. Baterai saya udah di cas penuh gitu ya, baterai aki mobil. Terus saya sambungin ke kipas motor. Ya. Kemudian energi dari baterai diubah menjadi kerja kan ya. Diubah menjadi kerja, lama-lama kan habis dia. Jadi sebagian diubah menjadi kerja, jadi kipas gitu ya, kipas yang bergerak, dan sebagian jadi panas. Lama-lama dia akan habis energinya. Yang kedua, saya sambungkan kutub positif sama negatif. Pakai pakai konduktor, logam misalkan. Akibatnya apa? Logamnya menjadi panas. Jadi nggak ada kerja yang dilakukan. Tapi ujung-ujungnya dia akan habis juga. Jadi perubahannya akan sama. Mau pakai diubah menjadi sebagian menjadi kalor dan kerja atau semua diubah menjadi kalor. Jadi tidak bergantung pada kondisi jalur lintasannya, caranya bagaimana. Jadi hanya bergantung pada awalnya berapa, akhirnya berapa. Delta E adalah fungsi keadaan. Tapi ingat, meskipun delta E sama dengan adalah fungsi keadaan dan delta E sama dengan Q plus W. Tapi Q dan W ini adalah fungsi proses. Jadi delta E adalah fungsi keadaan. Delta E sama dengan Q plus W. Tapi Q-nya adalah fungsi proses, W-nya adalah fungsi proses. Jadi kalau saya mau mengukur Q pada dua kondisi yang berbeda, itu akan hasilnya akan berbeda. Makanya QP dengan QV itu nilainya bisa berbeda. Meskipun kondisi awalnya sama, akhirnya sama. Nilainya akan berbeda. Kenapa? Kalor adalah fungsi proses. Ya. Perlu diingat ya. Nah, ini kalorimeter BOM adalah kalorimeter volume tetap. Ya, jadi Q-nya adalah QV yang diukur. Karena tidak ada perubahan volume, maka W-nya sama dengan berapa? Kalau nggak ada perubahan volume, delta V-nya 0. Berarti W-nya sama dengan 0. Jadi, kalor yang diukur pada volume tetap atau dengan BOM kalorimeter adalah kalor pada volume tetap, QV, sama dengan delta E. Jadi kalau kalian mengukur kalor reaksi dengan BOM kalorimeter, yang diukur adalah delta E, energi dalam. Paham ya? Contohnya, nah ini contohnya minyak zaitun dibakar sempurna oleh oksigen murni dalam BOM kalorimeter. Suhunya naik dari 22 sampai 26 Celcius. Tentukan jumlah kalori dalam kalori satuannya kalori dalam cal gitu ya. Dalam tiap gram minyak zaitun diketahui kapasitas kalorimeter adalah 9,032 kJ per derajat Celcius. Gimana ini? Temperatur selimut airnya naik. Jadi apa? Q reaksi sama dengan apa? Sama dengan
Gimana? Kalau kita mau cari Q reaksi sama dengan minus apa? Minus Q Q lingkungan kalor- ditambah Q kalorimeter. kalorimeter tambah lingkungan. Oke, saya belum bahas, sorry, saya loncat. Nah, oke. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ingat di sini ada apa ini? Bilangnya apa? Heavily insulated fat. Artinya apa? Kalau dia sangat terisolasi. Ada nggak kalori yang keluar ke lingkungan? Ada. Enggak, Pak. Jadi ya mungkin ada tapi sangat sedikit sekali gitu ya. Karena ingat tidak ada sistem yang terisolasi secara sempurna. Jadi ada sedikit sekali tapi bisa diabaikan ya. Jadi kalau kita punya kalorimeter bomb itu Q yang lingkungan ini bisa mendekati 0 ya. Saya tulis mendekati karena apa? Kenyataannya itu pasti ada yang ke lingkungan ya. Pasti ada. Meskipun jumlahnya sangat sedikit sekali bisa. Jadi kita bisa tulis apa? Ini sama dengan 0. Jadi maka apa? Q reaksi sama dengan minus Q kalorimeter. Berapa jadinya? Berapa ngitung Q kalorimeternya? Ini apa ini? Diketahui berapa kapasitas kalorimeternya? Minus 9,03 ini ya, sama dengan C kalorimeter dikali delta T ya. Sama dengan berapa? Minus 9,032 dikalikan berapa delta T-nya? 26, suhu akhir dikurangi suhu awal, 0,049 dikurangi 22. Ini berapa dapatnya? Dua 24,049 Pak naiknya. Minus atau plus? Ini kan positif ya. Jadi minus dapatnya kan. Ini 4,049 dikali 9 berapa? 0,032. Minus 36 ya. Berapa ini? Tiga 36,57 Pak. 36, 57. Satuannya apa ini? Kilojoule, Pak. Kilojoule. Yang ditanyain apa? Dalam cal kan? Atau berapa kilokalori kan? Gimana ngubah dari kilojoule ke kilokalori? Nah, gimana nih? Kal. Gimana cara ngubahnya? Kalau kalian malas tinggal apa? Google ya. Kilojoule to kilokalori. Berapa ini? 36,57. 36,57 sama dengan nggak bisa.
874,04. Berapa? 8, 7, 74,04. 0,08 ya. Ini minus ya, jangan lupa minusnya ya. Jadi kandungan kalorinya adalah berapa? 874,08 CAL atau kilokalori ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Minyak zaitun hampir seluruhnya adalah gliseril trioleat. Rumusnya C57H14O6. Wah, ini besar ya. Jadi reaksinya seperti ini kalau dibakar. C57H14O6 liquid ditambahkan 80O2 jadinya 57 CO2 tambah 52H2O. Ini liquid ya. Tentukan delta E untuk pembakaran 1 mol gliseril trioleat. Jadi asumsikan bahwa semua minyak zaitun adalah gliseril oleat. Ini kurang tri ya. Gliseril trioleat. Gimana? Kalau 1 gram menghasilkan 36,57 kilojoule. Sekarang kalau 1 molnya berapa? Jadi dia mau apa? Delta E sama dengan satuannya dalam kilojoule per mol. Gimana caranya? Ini adalah apa? Kalau di data ini Q reaksi sama dengan delta E ya. Sama dengan minus 36,57 kilojoule per apa ini? Satuannya. Per apa? Per gram ya, karena 1 gram masanya kan ya. Betul nggak? Jadi bagaimana ngubah kilojoule per gram jadi kilojoule per mol? Gimana? Dikalikan Pak. Dikali massa molar ya, karena apa? Nanti jadinya gramnya dicoret ya. Jadi saya kalikan dengan minus berapa ini? Minus 36,57 kilojoule per gram dikalikan dengan 885,4 gram per mol. Coret jadinya berapa? Sama dengan gede ya. Tiga 323,078 Pak. 323,709 79 Pak. Oh 79, 078. 078. Besar sekali ya. 32.379,08 kilojoule per mol. Jadi 1 mol minyak zaitun itu kalorinya banyak sekali ya kalau dibakar. Jadi ya bisa kebayang ya. Ada yang masih bingung tentang pembakaran ini? Hitung delta E. Pak, itu pas konversi Jadi dari kalau dia gimana? maaf Pak, tadi yang konversi kilojoule ke kilokalori kok saya dapatnya 8,704 ya Pak? Oh, ya. Coba 1 joule berapa kalori? Kalau di Google 1 joule 0,239 Pak. 1 kalori itu kan 4,184 ya? 1 kalori 4,184 Ya, kilojoule. berarti joule kan ya? 1 kalori. Jadi 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Berarti 1 kilokalori sama dengan berapa?
4,184 kilojoule, betul nggak? Berarti dibagi Iya. 4, bagi ini ya. 1 kilojoule dibagi 4,184. Berapa nih harusnya? 36,57 dibagi 4,184. Harusnya 8,74 ya. Betul Iya, nggak? 8,74 ya. 8,74. 574 kilokalori. Gitu ya? Ya, salah konversi ya, sorry. Ya. Kan saya percaya sama kalian. Kalau kalian hitungnya bilang 874 ya saya percaya aja kan. Oke. Makasih koreksinya. Ada yang lain mau ditanyain? Jadi intinya adalah gimana? Kalau kita punya bom atau kalorimeter bom, itu adalah kalorimeter pada yang memiliki volume tetap. Artinya tidak ada kaloreasi yang diubah menjadi kerja. Artinya apa? Semua kaloreaksi sama dengan delta E. Ya. Jadi kalau kalian mengukur kaloreaksi dengan bom kalorimeter, itu menghasilkan delta E. Yang itu adalah delta E. Nah, soal lagi, ini pilihan ganda. Kalorimeter bom memiliki kapasitas kalor sebesar 2,47 kJ per Kelvin ketika ada 3,74 milimol sampel etilena dibakar dalam kalorimeter ini, suhunya naik sebesar 2,14 Kelvin. Tentukan kalor pembakaran etilena per mol. Gimana caranya? Cepat ini harusnya. Berapa ini? Nilainya negatif atau positif? Nah, jawabannya. Coba di itu dulu. Negatif atau positif? Negatif ya, Pak? Negatif. Karena apa? Suhunya naik. Kan ini suhu lingkungan kan ya? Ini kan temperatur naik adalah temperatur lingkungan kan ya? Itu enggak? Reaksinya menghasilkan kalor, akibatnya apa? Suhu lingkungannya naik. Berarti jawaban ini pasti salah, ini pasti salah. Jadi jawabannya kalau enggak A, C, D. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Ya. Gimana? Yang D bukan, Pak. Yang D, ada yang lain, jawaban yang lain. Yang ngitungnya beda dapatnya. Ada yang beda nggak? Kenapa bukan yang A? Yang benar yang D ya, benar ya. Ini jawabannya benar. Ini benar. Kenapa bukan yang A? Kalau A yang salah di mananya? Yang A salahnya di mana coba? Kenapa yang A salah? Kalau A itu kalor pembakarannya siapa ini? 5,29 minus 5,29. Ini adalah harus bukan kilojoule per mol ya. Jadi inilah kilojoule, inilah kalor pembakaran dari berapa? 3,74 milimol etilena. Kalau kita bagi 3,74 milimol jadinya minus 1410 kilojoule per mol. Jadi dia mintanya per mol soalnya ya. Kalau per mol dapatnya adalah yang D. Jadi Q reaksi
sama dengan minus Q kalorimeter sama dengan minus C kali delta T sama dengan minus 2,47 kilojoule per Kelvin dikali 2,14 Kelvin sama dengan minus 5,29 kilojoule. Sedangkan kalau Q reaksi per mol sama dengan Q reaksi dibagi mol sama dengan minus 5,29 kilojoule dibagi 3,74 kali 10 pangkat minus 3 mol sama dengan 1410 kilojoule per mol. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tapi bisa beres ya ini ya. Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya ke entalpi. Kalau tadi delta E apa tadi? Delta E sama dengan QV, kalor pada volume tetap. Maka entalpi itu adalah kalor yang diukur pada tekanan tetap. Ya. Jadi secara definisi termodinamika ini nggak akan saya bahas ya. Ini lanjut gitu ya, termodinamika lanjut. Ini H entalpi adalah E tambah PV. Kalau diturunkan, maka kita punya apa namanya delta H sama dengan QP. Jadi ingat kalau energi dalam adalah kalor yang diukur pada volume tetap, kalau entalpi adalah kalor yang diukur pada tekanan tetap. Nah, ini yang akan kalian lakukan pas praktikum nanti. Ya. Jadi pakai coffee cup calorimeter. Jadi kalian pakai gelas kopi istilahnya gitu ya, gelas kopi dibuat jadi calorimeter. Jadi kalian punya gelas aqua gitu ya, gelas aqua dalam styrofoam itu sebagai insulator meskipun nggak sempurna. Kemudian reaksi di dalam gelas itu diukur suhunya berapa. Nah nanti dari situ dapat perubahan suhunya berapa, dapatlah kalornya. Sebelum melakukan eksperimen itu kalian harus melakukan kalibrasi untuk menentukan berapa C kalorimeternya. Caranya gimana? Kalian ukur reaksi yang kalian tahu berapa nilai entalpinya. Jadi cari standarnya apa misalkan senyawa A tambah senyawa B, reaksi standar, tahu entalpinya berapa, kemudian kalian ukur perubahan suhunya. Kalau dia kurang dari yang seharusnya, maka sisanya diserap oleh kalorimeter. Dapatlah berapa kalorimeternya. Baru kalorimeter yang sama digunakan untuk eksperimen kalian. Jadi kalau kalian menentukan kapasitas kalorimeter dengan satu alat, maka kalian nggak boleh melakukan eksperimen di alat yang lain. Karena bisa jadi apa? Alat yang lain kapasitas kalorimeternya beda. Jadinya nggak nyambung kan ya, kalau kalian pakai alat yang berbeda. Harus pakai alat yang sama. Paham ya? Jadi itu pentingnya kalian melakukan kalibrasi. Kalau kalibrasi alat A, ya alat A yang dipakai. Jangan pakai alat B. Karena bisa jadi beda ya karakteristiknya. Nah, langsung ke soal. Konsepnya sama. NaOH sama HCl bereaksi dengan cepat dan eksotermik. Ini kalau nggak salah nanti akan dipraktikumkan NaOH HCl. Ya. Sebanyak 50 ml HCl 1 molar dicampurkan dengan 50 ml NaOH. Reaksi antara HCl dan NaOH menyebabkan kenaikan suhu dari 25,5 ke 32,2 Celcius. Karena suhunya naik, reaksinya adalah eksotermik ya. Tentukan entalpi reaksi dalam kilojoule per mol. Asumsikan kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, sama dengan 4,184 joule per gram derajat Celcius. Massa jenis HCl sama dengan 1,02 gram per mililiter, dan massa jenis NaOH sama dengan 1,04 gram per mililiter. Nah,
Gimana ngerjainnya? Jadi gimana? Kita pakai asas Planck ya. Jadi Q reaksi sama dengan apa? Minus apa? Q dari siapa? Q dari di sini yang naik suhunya apa? Yang naik suhunya? Lingkungan, Pak. Si kalori, bukan lingkungan, si larutannya kan ya? Kan kita punya gimana? Kita punya seperti ini kan ya? Ini insulat apa? Ada terisolasi kan ya? Dia terisolasi, jadi nggak keluar ke lingkungan. Jadi yang naik suhunya siapa? Bukan suhu lingkungan kan? Kalorimeter, Pak, kalau gitu. Yang naik kan ya? Betul nggak? Betul nggak? Jadi yang naik adalah suhu larutan. Jadi delta T ini adalah delta T-nya punya siapa? Punya larutan kan ya? Yang diukur kan larutannya kan? Betul nggak? Saya punya larutan di sini kan? Ya nggak? Nah, delta T-nya sama dengan 32,2 dikurangi 25,5. Berapa ini? 6,7. 6,7. Ini ya larutan sebagai kalorimeter gitu ya. Dianggap sebagai kalorimeter ya. Jadi ini kilarutan. Larutan. Nah, sekarang bagaimana cara cari kilarutannya? Delta T udah tahu. Kurang apa? Apa yang kurang? Kalor jenis, Pak. Kalau jenisnya, dapat nggak kalau jenisnya? Ada ya, 4,184. Apalagi yang kurang? Masa, Pak. Masanya. Ada nggak masanya di sini? Ada nggak masa di sini? Adanya volume, Pak. Volume. Tapi bisa nggak ngubah volume jadi massa di sini? Itu kan ada masa jenisnya nggak, Pak? Nah, Bisa, Pak. kayak jadi ini sama dengan apa? Sama dengan minus massa larutan dikali kalor jenis. Jenisnya larutan dikalikan delta T larutan. Massa larutannya berapa? Jadi saya lanjut ke sini ya, sama dengan minus berapa nih? Saya punya HCl-nya 50 ml. 50 dikali berapa mas jenisnya? 1,02 kan ya? 1,02. Ditambah berapa ini? 50 dikali 1,04. Kali 1,04. Dikali kalau jenis larutan sama dengan kalau jenis air kan ya? Yang asumsikan ya. Asumsikan sama dengan air. Jadi 4,184 dikali berapa delta T-nya? 6,7. Berapa ya ini? Berapa ini? Dapatnya? Ini kan sekitar berapa nih? 50. 2887,4. 288,4 38, Pak. 38 joule. Setahunya apa? Joule ya? Betul nggak? Ini kan gram ya. Kan satuannya gram kan ya? Satuannya gram.
Satuannya gram. Ini satuannya apa? Kalau yang kalor jenis, satuannya adalah Joule per gram kali derajat. ini adalah joule per gram Celsius. Derajat. Kemudian yang ini apa satuannya? Celsius. Celsius. Jadi tinggal joule kan ya, betul ya? Ya. Joule. Nah, sekarang soalnya mintanya apa? Entalpi reaksi dalam kilojoule per mol HCl. Nah, berarti saya harus bagi dengan molnya siapa ini? Harus bagi dengan molnya siapa? HCl. HCl. Berapa molnya HCl? Sama dengan 50 milimol bukan, Mbak? 50 dikali 1 ya. Dibagi 1000 ya. Atau maaf ya, kalau mau bikin milimol. Karena dia mintanya per mol kan, bukan per milimol kan. Jadi kita ini kan diubah ke mol ya. Berapa ini? 0,05 mol ya. Betul ya? 0,05 mol. Berarti delta H ini Qp sama dengan delta H ya. Sama dengan minus 2887,38 dibagi 0,05. Ingat, dia mau dalam kilojoule, berarti dibagi 1000 ya. Dikali 1000. Berapa ini? Jadi berapa dapatnya? Dalam satuan kilojoule per mol. .7476, Pak. 7,74 ya. 7476 berarti 75 ya. 4 angka penting. Sorry minus ya. Nah, coba kalian cari reaksi. Oh, nanti belum belajar ya. Ntar cocokkan literatur ya. Nanti kalau sudah belajar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang soal latihan 6? Jadi ingat poin penting adalah apa? Tekanan tetap delta H, volume tetap delta E. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Tentang soal ini. Kalau nggak kita lanjut ke soal ini. Soal yang 7. Coba dikerjain dulu deh, kalian kerjain. Ada 50 ml larutan H2SO4 0,987 molar. Ditambahkan ke dalam 25 ml larutan NaOH 2 molar. Pada suhu awalnya 25 Celcius kalorimeter. Ini kalorimeternya kalau nggak dibilang bom berarti asumsikan apa namanya? P-tetap ya. P-tetap. Suhunya naik jadi 33,9. Tentukan delta H dalam satuan kilojoule per mol terhadap reaktan pembatas. Nah, berarti reaksi ini tidak berlangsung secara sempurna. Ada yang nggak habis bereaksi. Asumsikan kalor jenis larutan adalah
4,184 Joule per gram derajat Celcius. Dan kerapatannya 1 gram per mililiter. Kalor yang diserap kalorimeter diabaikan. Artinya apa? Kalau diserap kalorimeter diabaikan? Jadi, semua kalor hasil reaksi diserap oleh siapa? Siapa yang nyerap larutan? Nyerap kalor? Adalah si larutan ya. Jadi ini konsekuensinya adalah semua kalor diserap kalor reaksi ya. Kalor reaksi diserap larutan. Oke. Ini di soal tadi nggak dibilang ya harusnya ya. Jadi dibilang dia tidak kalorimeter tidak menyerap ya. Jadi kurang lengkap soalnya. Oke, gimana? Step pertama apa dulu? Buat reaksi. Buat reaksi. Oke, udah jago kalian ya. H2SO4 tambah NaOH. Jadinya apa? Hasilnya apa? H2SO4, Pak. H2SO4 tambah 2H2O. H2O ya. 2 ya. Dan ini ya setara T. Tulis reka. Sekarang mana yang pembatas? Sebelum pembatas cari apa dulu? Cari Mol, Pak. Dari mol, Pak. mol masing-masing. Berarti apa? Mol H2SO4 berapa? N H2SO4. Langsung aja berapa mol? Atau milimol, bebas lah. 49,35, Pak. 49,35 milimol. Iya, Pak. Kalau molnya NaOH berapa? 50 milimol, Pak. 50 milimol. Mana yang membatas? NaOH, Pak. NaOH, Pak. NaOH ya, karena kalau dibagi 2, 25 ya. Ini pembatas ya. Ini pembatas. Sampai sini ada yang masih belum ngerti? Ada yang masih bingung? Oke, kalau pembatas dia artinya apa? Dia habis bereaksi ya. Habis bereaksi. Oke, sekarang apa namanya? Berapa kalor reaksinya? Ki reaksi sama dengan, ingat udah dibilang apa? Semua kalor diserap oleh larutan, berarti sama dengan minus Ki larutan. Sama dengan apa? Gimana cara cari Ki larutan? Saya kok nggak bisa share whiteboard ya? Biar kalian bisa ngerjain gitu. Oh, coba saya share whiteboard, bisa nggak ya? Coba salah satu ngerjain dah. Saya coba share whiteboard. Udah ditulis belum soalnya? Nah, saya share whiteboard. Kalau saya share whiteboard, maka akan hilang. Nah, ya. Ya, coba siapa mau ngerjain? Salah satu. Siapa yang mau ngerjain? Oh, ini aja.
Yang kemarin kuisnya paling tinggi siapa ini? Ada nggak? Ada yang tahu siapa yang kuisnya paling tinggi? Siapa yang kuisnya paling tinggi? Farley ya? Betul nggak? Ada Farley? Oh, something went wrong. Kenapa? Whiteboard saya kelihatan nggak sama kalian? Kelihatan, Pak. Oke, bisa coret-coret nggak? Coba, silakan salah satu coret-coret coba. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Kok saya nggak kelihatan ya? Oh, udah ada ya? Oke. Ya, silakan siapa yang mau coret-coret? Yang punya ini, apalagi yang punya pen, siapa yang mau jawab? Mana Farley? Ada Farley kan? Halo, tes. Ya. Farley mana Farley? Nggak ada ya? Siapa ya? Berlin, kamu kerjain bisa nggak? Berlin, halo. Oh, oke deh. Karena waktunya udah mau habis, jadi kita akhiri dulu aja ya. Apa namanya? Udah jam 11.41. Ya, ini buat PR aja ya. Jadi PR-nya kerjakan soal ini. Plus nanti saya upload soal dari Brady ya, gitu aja ya. Oke? Apa namanya, absen jangan lupa ya, absen 2 kali ya di EduNext, tinggal nandain doang kan. Sama ini, apa namanya, saya buka sampai jam berapa? Jam 3. Jadi apa namanya, kalau yang bermasalah sekarang bisa gampang nanti. Satu lagi. Rata-rata nilai kuis kalian bagus-bagus tuh, 60-an ya. Tapi gini, saya mau kasih warning buat kalian. Jangan pada lengah ya. Meskipun kuisnya kayaknya wah nilainya bagus-bagus gitu ya. Itu nanti ujian kalian bisa dibanting nilainya. Karena ini kejadian semester kemarin sama kayak gini, nilai kuisnya bagus-bagus, pas ujian anjlok semua. Jadi kita nilai boboin kalian dulu, ketika ujian kita banting kalian gitu. Jadi jangan lengah untuk ujian ya. Jadi sudah pernah kejadian berkali-kali, nilai kuisnya bagus, pas ujian lengah gitu, nilainya anjlok. Nah ini saya kasih apa namanya, ya kayak kasih warning gitu ya buat kalian. Jadi belajar dengan baik. Nilai kuis tidak representatif karena soal ujian biasanya lebih susah dari soal kuis ya. Oke, makanya bobotnya ujian tuh 30 berapa persen? 35% ya. Kuis cuma 10% karena ya soalnya lebih gampang gitu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan hari Senin kita habiskan materi, hari Rabu kita latihan buat ujian ya. Kalau ada apa namanya pertanyaan bisa disampaikan di ini di nanti pas apa ya, pas klinik ya. Jangan lupa ikut klinik ya kalian ya, kesempatan buat bertanya kalau ada soal yang belum jelas atau soal lain yang belum pernah kita bahas bisa dibahas di klinik. Oke, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Salam.